Semua sifat setan seakan sudah diambil alih oleh manusia. Manusia seakan ahli dari setan. Jenazah anak 7 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan. Seorang anak di Sidoarjo, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Diduga terlibat korupsi 3 orang pegawai negeri sipil atau PNS. Komplotan pencurian yang menyasar rumah mewah di Karena penebangan ilegal hutan mangrove di wilayah Kabupaten Teluk. Israel mengklaim telah menyerang sejumlah wilayah di Iran pada Jumat waktu setempat. Manusia terlihat seakan kejahatan itu sendiri, keserakahan, keegoisan, membunuh, memperkosa, menipu. Semenjijikkan itukah sifat dari manusia? Bagaimana dan di mana manusia yang dikatakan dalam agama? Apakah semua itu hanya tertulis dalam kitab-kitab? Benarkah manusia adalah makhluk yang derajatnya lebih tinggi? Namun mengapa Friedrich Nietzsche mengatakan manusia adalah hewan yang paling kejam? Akhir-akhir ini, dunia disibukkan oleh berita-berita tentang perilaku manusia, dari kebaikan dan kejahatan. Namun berita-berita itu dibanjiri dari ulah kejahatan manusia, penyiksaan, pembantaian, genosida, dan korupsi yang tidak ada habis-habisnya di kalangan pemerintah. Keserakahan, pengeksploitasian sumber daya alam, pemanasan global, dan krisis iklim. Agama dijadikan mainan untuk memperoleh kekuasaan. Kekerasan seksual, perjudian, pencurian, penipuan, dan nafsu birahi yang tidak terelakkan. Apakah memang semenjijikkan itu makhluk yang bernama manusia? Kami paham jika seseorang menyerang balik sebagai tindakan pembalasan atau membela diri. Namun, ketika seseorang menyakiti orang tidak bersalah, kami bertanya, bagaimana mungkin itu bisa? Kami yakin penjelasan di awal barusan sudah bisa menjadikan sebuah pandangan dan penyadaran bagi kita terhadap makhluk yang bernama manusia. Adapun kebaikan dari manusia, kita tidak perlu mengomentarinya, sebab tidak ada kata untuk itu selain mencontohnya. Kita akan membahas mengenai dari mana perilaku buruk ini berasal. Manusia adalah kemuliaan dan sampah alam semesta. Demikian kesimpulan filsuf Francis Blaise. Manusia, makhluk yang begitu kompleks dan penuh teka-teki, sebuah mahakarya dari Yang Maha Kuasa yang mampu berpikir, merasakan, dan menciptakan. Dulu hingga sekarang, manusia masih terus mencintai dan terus saja saling membenci. Kedua itu adalah menjadi sebuah pilihan, yang mana konsekuensi dari setiap pilihan tersebut akan berdampak khusus bagi dirinya sendiri, cepat atau lambat. Dilansir dari Pusitnas, Pusat Informasi Kriminal Indonesia, dalam hitungan 4 bulan, di Indonesia ada sebanyak 138.880 kasus kejahatan, terhitung dari Januari sampai April 2024. Jenis kejahatan dari pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, menghilangkan nyawa, dan dikatakan dari banyak kasus pembunuhan terungkap oleh kepolisian jika pelaku dan korban justru saling mengenal. Tidak seorang pun benar-benar tahu mengapa beberapa orang bersikap kejam, egois, atau sangat jahat. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu semua merupakan adaptasi dari lingkungannya. Yang lain berpendapat bahwa hal itu membantu orang untuk memperoleh kekuasaannya. Manusia biasanya melakukan sesuatu untuk mendapatkan kesenangan atau menghindari rasa sakit. Bagi kebanyakan dari kita, menyakiti orang lain menyebabkan kita merasakan sakit dari mereka. Dan kita tidak menyukai perasaan ini. Hal ini menunjukkan 2 alasan mengapa orang mungkin menyakiti orang yang tidak berbahaya. Entah mereka tidak merasakan sakit orang lain atau mereka senang merasakan sakit orang lain. Seseorang yang tidak membahayakan tubuh atau keuangannya tetap dapat mengancam status sosialnya. Ini membantu menjelaskan tindakan yang membingungkan. Secara historis, kekejaman dipandang sebagai salah satu emosi manusia yang paling bertentangan dengan kepentingan dan kehidupan masyarakat. Padahal, sikap cuek atau sombong terhadap penderitaan orang lain selalu tampak sebagai watak tercela dari jiwa manusia. Arthur Schopenhauer mengatakan, kekejaman adalah salah satu dari 3 motivasi penting tindakan manusia, yang merupakan ekspresi praktis dari sadisme atau kejahatan. Oleh karena itu, Schopenhauer menunjukkan, bagi individu yang kejam, penderitaan dan kesakitan orang lain adalah tujuan mereka sendiri, dan pencapaian mereka adalah kesenangan. Itulah sebabnya hal-hal tersebut merupakan kekuatan penyimpangan moral yang tinggi.
Aristotle mengutuk perasaan senang yang dirasakan dalam penderitaan orang lain, menganggapnya sebagai cacat atau perasaan ekstrim, bertentangan dengan perilaku berbudi luhur kepada manusia yang dikuasai oleh perasaan seperti itu. Aristoteles mengatakan kepada kita, tidak mungkin ada yang benar, tapi yang ada selalu salah. Keyakinan Nietzsche adalah manusia mempunyai kemampuan untuk memanipulasi dan menciptakan kekuatan jahat dan perbuatan yang menghadirkan kesulitan. Dan ini adalah karakteristik sifat manusia ketika kita berjuang untuk bertahan hidup. Seperti halnya hewan, manusia adalah binatang yang paling kejam, menurut Nietzsche. Karena keserakahan dan keegoisan yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Ide-ide ini dieksplorasi dalam teks. Akan ada darah dan penguasa lalat, serta eksperimen psikologi dan kekejaman masa perang di mana orang-orang melakukan perilaku manipulatif yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kita dapat melihat manusia sebagai hewan yang kejam dalam eksperimen penjara Stanford, di mana para siswa dipenjarakan, beberapa bertindak sebagai tahanan dan yang lainnya sebagai penjaga. Semua siswa menjalani tes psikologi untuk memastikan mereka adalah mahasiswa kelas menengah dan rata-rata. Pada awalnya, percobaan berjalan dengan baik. Namun, para tahanan menciptakan pemberontakan yang mendorong penjaga untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap para tahanan. Hal ini mengakibatkan berakhirnya percobaan secara prematur. Eksperimen ini menunjukkan orang biasa dan stabil secara psikologis dapat berkembang menjadi perilaku kejam dan jahat yang menyebabkan penderitaan dan kesusahan. Hal yang serupa mengeksplorasi gagasan Nietzsche tentang manusia adalah hewan paling kejam adalah Lord of the Flies, di mana sekelompok anak-anak terdampar di sebuah pulau karena kecelakaan selama evakuasi masa perang. Pada awalnya, anak berperilaku baik dan rasional. Mereka membentuk suatu bentuk keteraturan dengan karakter Ralph, Jack dan Simon sebagai pemimpin. Perlahan-lahan tatanan ini runtuh seiring dengan berkembangnya perjuangan untuk bertahan hidup dan keserakahan anak laki-laki akan kekuasaan. Anak-anak itu dibagi menjadi dua kelompok, dengan Ralph dan Jack masing-masing pemimpin, dan Simon dan Piggy akhirnya terbunuh. Ini adalah perbuatan paling jahat yang menunjukkan kekejaman manusia dan merupakan akibat dari keserakahan dan keegoisan anak laki-laki. Akhirnya, perang antara kelompok Jack dan Ralph yang kini sendirian terhenti ketika perwira Angkatan Laut Inggris tiba di pulau itu untuk memulihkan kembalinya nilai-nilai moral. Kami menilai faktor lingkungan adalah pengaruh besar bagi manusia yang dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ini sesungguhnya membuat manusia merasakan kebebasannya. Hanya manusia yang bisa melakukan hal-hal yang di luar manusiawi. Sebiadab apapun yang dilakukan manusia, itu tetaplah tindakan manusia. Sebab hanya manusia yang bisa melakukan hal tersebut. Binatang lain tidak bisa, setan bahkan malaikat tidak bisa melakukan hal di luar kontraknya. Lalu, benarkah kebebasan adalah kutukan bagi manusia? Manusia ketika lahir diliputi oleh potensi kebaikan-kebaikan. Ia dalam keadaan baik dan berpihak pada kebaikan serta kesucian. Ia memiliki hati suci dan tidak mau untuk dikotori. Inilah sesungguhnya potensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya, jika ada tekanan terhadap hak-hak kemanusiaan, maka sesungguhnya ia memiliki potensi untuk melakukan perlawanan. Namun demikian, potensi kesucian yang dimiliki manusia seringkali terkikis oleh gangguan dan rongrongan terutama dari luar dirinya. Kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat sosial lainnya turut memberikan andil terhadap pengikisan potensi kefitrahan. Oleh karena itu, orang yang fitrah sesungguhnya adalah orang yang mampu membentengi diri dari godaan-godaan yang tidak baik. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Sebagaimana makna asal katanya, khalifah di sini dipahami sebagai wakil Tuhan untuk mengurus, mengelola, mengayomi, memakmurkan, dan memanfaatkan segala isi yang ada di muka bumi. Di samping itu, fungsi kekhalifahan ini juga menegaskan secara meyakinkan akan terbentuknya tatanan pranata sosial yang adil, demokratis, setara, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia dibekali akal, hati, dan nafsu untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Keadaan itu menjadikan manusia berbeda daripada makhluk lainnya. Manusia diberikan kemampuan untuk memahami, merenung, dan yang lebih penting, memilih antara baik dan buruk.
Akal, hati, dan nafsu memiliki peran masing-masing dalam kehidupan manusia. Akal berfungsi untuk memahami fenomena yang ada di bumi dan menentukan pilihan. Akal juga dapat membantu manusia mencapai kesempurnaan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengetahuan, moralitas, dan karakter. Hati merupakan bagian rohani manusia yang berfungsi untuk mengenal Tuhannya. Hati juga berperan dalam memberikan pertimbangan bersama akal untuk menyelesaikan masalah. Dan nafsu mendorong manusia untuk memenuhi hasrat-hasratnya. Allah memberikan akal dan nafsu kepada manusia untuk menguji kemampuannya mengendalikan keduanya. Dalam jiwa manusia selalu ada tarik-menarik antara akal dan nafsu. Ini adalah ujian bagi manusia untuk menggunakan akalnya secara bijak dan memilih jalan yang lurus. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tetapi bersamaan dengan kebebasan itu ada tanggung jawab untuk memilih dengan bijak. Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Tetapi kebebasan yang diberikan juga membuka pintu untuk kemungkinan melakukan dosa. Firman-Nya, demi jiwa yang menyempurnakannya. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Beruntunglah orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang mengotorinya. Manusia dengan akalnya dapat memilih antara mengikuti ilham kejahatan atau ilham ketakwaan. Manusia diberikan kebebasan untuk menggunakan akalnya dengan bijak dan menjalani kehidupan sesuai petunjuknya. Dengan pilihan yang diambil, manusia akan memanen konsekuensi yang sesuai. Namun, Allah senantiasa memberikan peluang taubat dan ampunan bagi hambanya yang kembali kepadanya dengan tulus. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan akal yang diberikan Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya, sehingga akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.